Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi semua kita. Kami kembali lagi sebagai masyarakat awam yang terus dan masih selalu untuk dengan pasti mengikuti dan untuk memperhatikan kehidupan bermasyarakat kita sehari-hari. Dan untuk memperhatikan juga dalam rangka kita sebagai warga negara dengan keperhatian yang sangat dalam demi kami juga secara sadar dan terus harus sadar dan tetap sadar pada kondisi yang ada. Makanya kami terus mengikuti perkembangan yang bergulir pada kehidupan kita bermasyarakat sampai kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Dengan carut marut yang semakin terus berlangsung dan beberapa peristiwa-peristiwa besar yang bahkan kontroversi di masyarakat. Makanya jika kita juga flashback ke belakang atau melihat lagi tentang peristiwa-peristiwa pada kondisi kita berbangsa yang cukup kontroversi tersebut, maka kita harus melawan lupa dan semua dilakukan oleh elit-elit, bahkan menteri-menteri, ketua-ketua lembaga atau ketua-ketua institusi, menteri-menteri yang menjadi kasus-kasus kontroversi, dan menteri-menteri yang juga disuruh untuk mundur pada jabatannya. Ya walaupun tidak mundur. Yang semua ini menjadi legitimasi negara yang semakin terdegradasi sangat dalam. Kami terus bertanya-tanya fenomena apa yang terjadi di negara kita, atau mungkin by design, atau mungkin aparat-aparat, elit-elit yang semakin tidak punya arah dan etika yang bisa mereka pertahankan dengan baik. Kami mengingatkan lagi kembali kasus-kasus ke belakang yang belum tuntas hingga sekarang dan tidak jelas kasus-kasus yang telah lewat dan yang kasus-kasus yang masih terupdate hingga sekarang. Seperti misalnya pada kasus Ketua KPK yang katanya mengundurkan diri pada tanggal 22 Desember 2023, yaitu Firly Dahuri, mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan sebagai Ketua Pemberantasan Korupsi atau KPK. Putusan Dewan Pengawas KPK 27 Desember 2023 yang mengeluarkan putusan pada tanggal 27 Desember 2023 yang menyatakan bahwa Firly Dahuri melanggar kode etik dan kode perilaku. Nah, makanya juga diputuskan oleh Presiden pada tanggal 28 Desember 2023 secara resmi memberhentikan Firly Dahuri dari jabatan komisioner KPK melalui keputusan Presiden
nomor 129 P tahun 2023. Nah, inilah putusan Dewan Pengawas KPK dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Makanya Ketua KPK diberhentikan. Ini juga menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dan ini keputusan yang memunculkan perdebatan dan kontroversi di masyarakat. Dan sampai sekarang belum tuntas dan tidak pernah ada lagi kabar beritanya. Makanya kami juga selalu mengingatkan untuk melawan lupa bahwa kasus-kasus etik apalagi dilakoni oleh ketua, bagaimana lembaga KPK sebagai ujung tombak yang diharapkan masyarakat dalam pemberantasan korupsi bisa mempunyai legitimasi yang baik terhadap lembaga rasuah yang sering kita agung-agungkan, tapi ternyata mungkin sudah tidak punya lagi wibawa sebagai penegak hukum atau sebagai pemberantasan tindak pidana korupsi yang kuat di masyarakat. Dalam kasus pemerasan Menteri Pertanian tersebut mencuat yang ditengarai oleh Polda Metro Jaya pada 12 Agustus 2023 lalu. Aduan ini berisi dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK. Tapi yang anehnya sampai sekarang tidak ada lagi penyelesaian bagaimana jalan akhir. Karena kasus Syahrul Yassin Limpo berjalan sampai sekarang, tetapi kasus Firly tidak berjalan. Apakah ini ada tebang pilih atau bagaimana? Kami juga masih belum paham dan tidak mengerti bagaimana kasus-kasus ini bisa diendapkan sampai sekarang hingga masyarakat masih terus mengundang tanya. Nah, inilah salah satu kasus yang ada, kasus yang kita masih ke belakang. Dan tentang juga kasus pada pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi. Ini kita berbicara semua ketua yang tidak mempunyai etik pada lembaga, pada institusi. Nah, ini kami mengingatkan lagi pada kasus Ketua Mahkamah Konstitusi, yaitu Anwar Usman, yang mempunyai beban dianggap merendahkan Mahkamah Konstitusi. Pernyataan ini berkait dengan putusan etik MK ad hoc yang menyangkut syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden. Sidang putusan etik pada tanggal 8 November 2023, Anwar Usman diduga melanggar etik dengan menentang putusan etik MK terkait batas usia capres dan cawapres. Dan MK telah menggelar sidang untuk pemeriksaan awal dan pemeriksaan sejak tanggal 15 Maret
2024. Dan kemudian putusan MK pada tanggal 28 Maret 2024. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan bahwa Anwar Usman melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan. MK memberikan teguran tertulis pada Anwar Usman, 3 korban terkait dugaan pelanggaran etik, dan Anwar diajukan kepada MK. Nah, inilah ketua-ketua lembaga juga terseret pada kasus-kasus. Maka kami juga mengingatkan untuk perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, dan kemudian yang akan berdampak nanti pada kasus-kasus pilkada, pemilihan anggota DPR dan pemilihan DPRD, gubernur, bupati, wali kota yang akan datang. Semoga tidak menimbulkan potensi timbulnya benturan-benturan kepentingan lagi. Nah, kemudian lagi pada mundurnya ketua atau kepala dan wakil ketua otorita IKN. Nah, ini juga mengundang kontroversi dengan mundurnya kepala dan wakil kepala otorita IKN dengan bersama-sama, yaitu Bambang Susantono dan wakil kepala otorita IKN Doni Rahaju secara resmi mengundurkan diri dari jabatan mereka. Nah, inilah kemudian beberapa kasus yang muncul pembangunan IKN yang dianggap kejar tayang, yang berisiko karena tidak sesuai dengan teknis atau regulasi yang ingin dibuat dengan cepat. Mungkin tata kelola juga yang tidak baik atau berkesan amburadul, dinilai kurang baik dan memerlukan perbaikan. Kemudian juga ada kasus-kasus pembebasan lahan warga yang terhambat. Kemudian pembiayaan yang terus membengkak dan semakin meningkat dan menjadi masalah yang perlu ditangani dan membebani APBN. Nah, kemudian semua muncul polemik-polemik hingga terjadilah pengunduran diri Bambang dan wakilnya Doni. Nah, semua ini menjadi tanya dan terus berkembang polemik-polemik baik yang resmi maupun yang liar di masyarakat tentang perkembangan dan kelanjutan IKN sebagai proyek nasional yang digagas oleh Presiden Jokowi. Apakah ini masih berlanjut dan terus mengundang tanya dan polemik yang tajam dan akan berakhir pada waktunya nanti, atau mungkin diisukan proyek IKN akan mangkrak. Ini akan lebih miris lagi. Nah, inilah beberapa ketua kepala lembaga, dan muncul lagi
pada kasus-kasus yang memalukan, dan seperti pemberhentian Ketua KPU, yaitu Hasyim Asyari, dan juga mengundurkan diri setelah DKPP menetapkan Hasyim Asyari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum. Dengan kasus ini bermula dari aduan seorang wanita atau berinisial CAT yang bekerja sebagai anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag di Belanda. Hasyim terlibat dalam tindak kasus asusila terhadap CAT. Nah, inilah putusan DKPP diambil pada tanggal 3 Juli 2024. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Hasyim Asyari sebagai Ketua KPU. Nah, inilah ketentuan yang sudah mengikat pada tanggal 2 peraturan atau yang mengacu pada peraturan nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Makanya pemberhentian Hasyim Asyari dari jabatannya sebagai ketua mencuat sebagai skandal yang menimbulkan perdebatan dan perhatian publik yang sangat memalukan. Apalagi masih dilakoni oleh ketua lembaga atau ketua institusi yang memang sudah berkali-kali terjadi kasus-kasus yang telah diperingati dengan keras, bahkan sampai DPR juga memperingati secara keras terhadap kasus Ketua KPU tersebut. Tapi baru pada tanggal 3 tersebut, pada tanggal 3 Juni, diambillah keputusan yang final untuk memberhentikan Hasyim Asyari sebagai Ketua KPU RI. Nah, inilah kami juga sangat bingung dan sangat prihatin dengan kondisi dan kasus-kasus yang memalukan ini. Dan terus berlangsung. Dan kita sampaikan beberapa kasus-kasus yang telah kami uraikan. Ketua lembaga dan institusi yang berbuat dan mengundurkan diri. Dan kami juga mengingatkan pada kasus Kementerian Pertanian atau Kementan yang sudah masuk peradilan dan cukup pelik dan banyak mengundang tanya dan terus mengundang tanya. Dan kami juga selain ketua-ketua lembaga dan institusi negara, juga menteri-menteri dan yang mempunyai kasus-kasus lain selain kasus-kasus korupsi, juga kasus-kasus pada kasus pembobolan atau peretasan data-data atau PDN katanya sementara. Padahal ini adalah pusat data nasional. Makanya
masyarakat luas menginginkan pertanggungjawaban kepada Menteri Kominfo untuk bertanggung jawab sebagai garda terdepan untuk mengelola data-data negara, walaupun itu data sementara. Tapi ini adalah dipakai untuk pelayanan publik selama beberapa hari terganggu dan tidak ada penjelasan. Nah, akibat pembobolan data-data negara tersebut yang diretas atau dihack dan para hacker mempermainkan negara dengan negosiasi-negosiasi yang aneh-aneh yang tidak secara wajar dan juga masih mengundang tanya karena pemerintah atau Kominfo atau badan-badan lain tidak bisa mengembalikan data yang sudah dihacker. Bahkan yang lebih miris lagi, data-data atau file yang telah dihack itu tidak ada backup, sehingga mempersulit lagi kita untuk mengembalikan data-data. Atau mungkin data-data tersebut tidak mempunyai password sehingga bisa dikotak-atik atau bisa dimanfaatkan oleh hacker-hacker, dimanfaatkan dalam hal-hal yang negatif. Nah, inilah perlunya masyarakat, pemerintah, dan lembaga-lembaga yang berwenang untuk memikirkan apakah negara tidak hadir atau tidak mampu untuk berbuat lebih demi menjaga kerahasiaan, stabilitas, dan kewajaran sebagai negara yang berdaulat. Nah, ini semua berimbas pada etika elit-elit yang memiliki dampak signifikan dan semakin terdegradasi pada legitimasi, pada sistem pemerintahan, dan juga tentu merugikan masyarakat ketika para pemimpin dan pejabat-pejabat publik tidak memenuhi standar etik dan bertindak tidak beretika. Ini sudah merusak kepercayaan tentunya, kepercayaan publik, juga kepercayaan secara luas, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat semakin terkikis dan memperburuk kesetaraan pada masyarakat luas. Nah, inilah pelanggaran-pelanggaran yang terus berlangsung dilakukan oleh elit-elit, ketua-ketua, menteri-menteri, lembaga negara yang mereka memakai seragam, memakai atribut-atribut negara, tetapi tidak bisa bertanggung jawab. Maka inilah mungkin gambaran peristiwa-peristiwa yang ada telah menggambarkan betapa bobroknya etika para elit-elit, terutama pada kasus-kasus ketua-ketua, kepala-kepala lembaga yang dilakoni oleh ketua-ketua, kami ulangi, oleh ketua-ketua, oleh lembaga-lembaga. Bagaimana struktur organisasi tersebut, struktur organisasi ketua-ketua atau kepala-kepala lembaga ke bawah. Ini bagaimana? Kami juga selalu mengundang tanya. Habis semua sudah kata-kata untuk mengingat semua peristiwa yang terjadi. Padahal kami selalu menggantungkan harapan. Ini kepada siapa lagi? Kepercayaan
yang kami harus gantungkan. Apakah mungkin kami masih mempunyai harapan lagi? Tentunya ke depan. Inilah terus menjadi tanya dan yang masih penuh tanda tanya, terus tanda tanya dan jawabannya entah pada siapa. Maka kami juga selalu mengutarakan kegelisahan dan kekecewaan demi kekecewaan kami yang harus masih tetap menggantungkan sepenuhnya dengan cemas tentu. Maka demikianlah kami tetap berharap dengan harapan-harapan kami. Dan semoga semua kita masih selalu berprasangka baik dan berprasangka jernih. Untuk itu kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi